Nurlelit Kasari dari kelas Kamis 008 ingin memberikan materi presentasi terkait modul 7 pelajaran pengantar aplikasi komputer oleh Pak Tio. Saya mengangkat judul Information and Communication Technology atau biasa disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk latar belakang dan masalahnya itu, manusia ini kan kita tuh selalu berkembang ya. Jadi kita memiliki sejuta keinginan dan ambisi yang ingin dicapai juga diraih. Jadi untuk menunjang keinginan kita itu, kita membutuhkan teknologi yang membantu segala kegiatan manusia. Dan era industri itu selalu berkembang. Jadi industri sekarang kan udah 4.0 ya. Membutuhkan teknologi yang sifatnya enabler bagi kegiatan dan layanan lainnya. Jadi singkatnya kita membutuhkan teknologi yang terpadu sama terintegritas untuk setiap kegiatan. Untuk tujuan pembelajaran ICT ini dari modul yaitu mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami teknologi informasi ICT dan memahami pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Karena ICT itu kan memang tujuannya kebanyakan di dunia pendidikan ya. Sejarah dan pengertian ICT. ICT, Information and Communication Technology itu adalah jadi sebuah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jadi di ICT itu ada keseluruhannya. Jadi untuk memproses informasinya ada, untuk menyampaikan informasi, menangkap informasi juga ada. Terus untuk pengertian yang lebih mendalam itu, ICT secara luas bisa dikatakan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, memanipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Terus ICT itu sejarahnya muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Antara software, hardware, sama teknologi komunikasi itu mulai ada di pertengahan abad ke-20. Jadi ICT itu mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Terus kita ke pembahasan. Peran ICT dalam pendidikan. Menurut UNESCO, perannya adalah mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Jadi dengan adanya ICT ini yang tadinya kita memperoleh pendidikan itu agak lumayan susah ya untuk maksudnya lebih maksimal lah. Nah sekarang itu lebih gampang. Terus kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru, teacher professional development. Kenapa meningkatkan profesionalisme? Karena dengan adanya ICT itu kita jadi lebih transparan buat mengawasin guru dengan aplikasi-aplikasi atau sistem pendidikan yang ada. Jadi guru itu nggak bisa semena-mena. Terus untuk sistem pembelajaran juga lebih tertata karena setiap guru itu dikasih suatu modul atau suatu tuntunan. Jadi biar itu belajarnya itu lebih terarah lah. Terus yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Terus ada lagi peran ICT yaitu sebagai keterampilan dan kompetensi. Terus kedua, ICT sebagai infrastruktur pendidikan, ICT sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, ICT sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan, ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan, ICT sebagai sistem pendukung keputusan. Jadi saya jelasin dulu ya. Jadi kayak poin nomor 2 sebagai infrastruktur pendidikan. Kayak misalnya dulu tuh kita kalau belajar ya terbatas sama buku aja kan, buku cetak. Terus sistem pelajarannya juga ya cuma dikte atau ya cuma merangkum dan sebagainya. Kalau sekarang kan lebih kreatif. Terus poin ketiga, ICT sebagai sumber bahan belajar. Jadi bahan belajar sekarang tuh banyak banget ya. Kita tuh bisa cari di mana aja bener-bener. Jadi nggak ada alasan buat kita itu males belajar karena di internet, dimanapun, di sosial media, bahkan TikTok sekalipun tuh sekarang udah enak bisa jadi bahan belajar kalau kita nyarinya yang bermanfaat. Terus ICT sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Ya mungkin itu dari hardware-nya ya, sama software-nya juga bisa. Terus ICT sebagai pendukung manajemen pendidikan. Jadi untuk manajemen pendidikannya lebih enak karena untuk ngontrol
semua tata kelola pendidikannya itu nggak usah datang langsung gitu. Sekarang udah bisa dimonitor pakai web atau pakai sistem, pakai aplikasi. Jadi lebih gampang lah buat pemerintah atau yayasan pendidikan itu buat mengontrol sistem pendidikan. Terus peran ICT sebagai pilar pembelajaran menurut Pustekom Diknas, yaitu sebagai gudang ilmu pengetahuan, sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai standar kompetensi, dan sebagai fasilitas pendidikan. Terus setelah itu di sini tercantum ya teknologi yang termasuk dalam ICT itu banyak ya, modem, gambar satelit, e-books, dan segala macamnya. Pokoknya semuanya itu penunjang kita melakukan pembelajaran gitu ya. Ada perbedaan proses belajar mengajar sebelum dan setelah adanya ICT. Itu pertama, yang awal-awal sebelum ada ICT kan bahan alat pembelajaran fisik itu terbatas ya, kayak adanya kertas doang, pena, papan tulis, pokoknya seputar ya gitu-gitu aja alat-alatnya kan. Terus kalau misalnya setelah ada ICT itu lebih banyak saluran alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi pendidikan. Kayak jadi pengajar dan siswa itu lebih aktif belajarnya, jadi bisa dua arah juga komunikasinya. Terus kalau sebelum ada ICT itu akses itu terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Jadi kalau dulu tuh kita kan belajar cuma terbatas ya, kayak harus ada buku cetaknya, terus harus sesuai sama itu gitu. Kalau sekarang kan udah lebih banyak sumber-sumber belajar gitu, jadi kita lebih gampang untuk saling berdiskusi. Sebelum ada ICT misalnya akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan, terus proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Terus kalau misalnya setelah ICT itu memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Jadi pembelajaran itu sistemnya lebih banyak, kayak misalnya kita nggak perlu tatap muka kayak kondisi pandemi sekarang gitu kan, kita bisa lewat Zoom, e-learning, segala macam, ngumpulin tugas bisa lewat email, pokoknya udah gampang banget deh sekarang. Terus model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran, ada CAL, Computer Assisted Learning, atau juga bisa disebut CAI, Computer Assisted Instructional. Terus yang kedua ada e-learning, ada web based learning, ada online learning sama distance learning. Computer Assisted Learning adalah pembelajaran yang menggunakan alat bantu utamanya itu komputer, merupakan offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses internet. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara langsung kepada para siswa melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem. Ini yang disebut sebagai pelajaran dengan bantuan komputer. Kemudian e-learning. E-learning ini yang paling banyak digunakan. Jadi sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standar. Terus ada web based learning. Sebenarnya nggak beda jauh banget sih. Pengertiannya mirip-mirip lah. Pokoknya kalau web based learning itu materi ajarnya itu disajikan melalui web browser kayak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan lain-lain. Dan itu termasuk bagaimana penyajian pembelajaran tersebut dikemas menggunakan media CD-ROM maupun media penyimpanan yang lainnya. Terus online learning. Online learning merupakan aktivitas untuk mengakses sumber-sumber materi pembelajaran yang bersangkutan dengan pokok materi yang sedang dipelajari. Kemudian distance learning yang lagi kita alami sekarang, yaitu pembelajaran jarak jauh. Itu melibatkan interaksi jarak jauh antara guru dan siswa. Jadi kita nggak tatap muka secara langsung. Di sini tertulis manfaat ICT bagi pengajar, memungkinkan pengajar untuk lebih fleksibel, terus membantu pengajar lebih terhubung dengan siswa, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Terus penggunaan ICT dalam pembelajaran. Pertama, efektif dan efisien. Jadi memperhatikan manfaat dari teknologi dalam hal mengefektifkan pembelajaran. Yang kedua, optimal. Jadi belajar itu harus bernilai lebih. Sebelum adanya ICT itu kan kita agak terbatas. Jadi dengan ada ICT kita harus lebih maksimal, lebih optimal. Terus yang ketiga, menarik. Jadi pembelajarannya itu merangsang rasa keingintahuan dalam belajar. Jadi kita harus nyari
sesuatu yang menarik biar belajar itu nggak itu aja caranya. Terus yang keempat, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Kemudian dampak TIK dalam pembelajaran. Pertama, pelajar lebih mudah menyerap pelajaran, pengajar juga lebih mudah dalam mengasih pelajaran. Terus kedua, jika memungkinkan, pemberian dan pengumpulan tugas itu nggak usah langsung kita jauh-jauh ke kampus atau kita harus ke sekolah, itu tuh udah gampang banget, ada email, ada e-learning. Yang ketiga, baik pengajar maupun pelajar dapat mencari berbagai sumber. Terus ini ada kutipan ya, secara singkat, teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Terima kasih.